Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, atau bahkan dimanapun Bapak Ibu bisa berada, ya baik itu bersama keluarga, atau juga dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan secara pribadi, lepas pribadi. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari Minggu ini, kita sudah masuk di bulan Juli 2020, Puji Tuhan, ini minggu pertama, tanggal 5 Juli 2020, dan kita boleh beribadah kepada Tuhan, kepada Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang sudah menjadi mezbah mandiri kita, lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan Allah Bapa kita di sorga, benar-benar itu boleh menyenangkan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, dan kita semua pasti diberkati Tuhan. Bahkan kita sudah diurapi dan kita sudah terima Allah Roh Kudus yang akan menjadi penolong untuk kita semua, supaya kita bisa terima kebenaran firman Allah di hari Minggu ini, yang akan menjadi berkat untuk kita semua. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, mari kita berdoa untuk kebenaran firman ini. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu, dan biarlah itu benar-benar dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dapat mengagungkan nama-Mu, dan kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu lewat Roh Kudus yang akan menolong kami semua, supaya kami boleh terima kebenaran firman Allah sebagai isi hati Tuhan, yang akan menjadi penolong dalam hidup kami, yang akan semakin memperkuat dan memperteguh iman dan percaya kami. Bahkan kebenaran firman Allah akan menjadi jaminan sepanjang kami hidup di dunia ini dari apa yang Engkau sudah janjikan, ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Allah Roh Kudus. Mari urapi kami semua, Jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church, dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini yang akan menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah yang baik, firman yang hidup dan berkuasa. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa untuk terima yang terbaik daripada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada di seri yang ke-6 dari serial khotbah yang saya sampaikan, baik itu support system yang pertama, support system yang kedua, support system yang ketiga, support system yang keempat, yang kelima minggu kemarin, dan sekarang yang ke-6. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kesempatan ini kita boleh kembali untuk terima kebenaran firman Allah. Bapak Ibu sekalian, yang penting yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita memahami, ya, mengerti semua yang sudah saya sampaikan sebagai khotbah-khotbah, sebagai kebenaran firman Allah, ya, dengan satu tujuan, supaya setiap kita yang mendengarkan firman Allah, setiap kita yang merindukan untuk memahami ini, bahkan untuk melakukan firman Allah ini, kita akan terima yang terbaik, kita akan alami yang terbaik, dan itu memang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Ya, makanya kita perlu mengerti, ya, dari seri 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 hari ini, di minggu ini, dan ini yang terakhir yang akan saya sampaikan tentang support system. Itu semuanya punya benang merah, semuanya punya hubungan yang saling terkait, dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diabaikan. Kita tidak bisa melangkah dengan pilihan-pilihan diri kita sendiri untuk memahami kebenaran ini. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau terima yang pertama, seri yang pertama, kita harus terima yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam ini. Karena percuma kalau hanya yang pertama kita terima, lantas yang lain diabaikan. Ya, atau bahkan kita hanya terima 1, 2, 3, 4 kita abaikan, 5, 6 kita. Loh, itu juga tidak bisa menjadi satu hal yang memberi jaminan dalam hidup kita. Makanya harus semuanya punya benang merah, punya keterkaitan, ya, punya korelasi yang sungguh-sungguh sangat kuat, sehingga ini saling mendukung, dan itulah yang akan menjadi support system yang terbaik dalam hidup kita. Dalam kesempatan support system yang ke-6 ini, Bapak Ibu sekalian,
saya akan sampaikan firman Allah, ya, dari apa yang memang sudah menjadi seri-seri dari kebenaran firman Tuhan, ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Puji Tuhan. Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana orang benar akan hidup dari imannya. Ya, orang benar dengan kategori seperti apa, dengan kualifikasi hidup seperti apa, ya, bagaimana dia akan hidup sepanjang di dunia ini, selagi dia masih hidup di dunia ini, dan nantinya dengan apa yang dia terima dari Tuhan, di mana dia punya kuasa yang akan membuat dia menjadi orang benar yang diperlengkapi dengan the power for performing miracles, di mana dia diperlengkapi dengan satu kesanggupan dan kuasa agar dia bisa mengalami bahkan melakukan mujizat yang akan Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, dan menyambung dari semua ini tentunya perlu untuk kita renungkan. Di seri yang terakhir, yang ke-6 ini, saya akan bicara bagaimana kita hidup sebagai manusia yang ada di dunia ini. Ya, kita hidup sebagai manusia lepas dengan segala hal yang menjadi latar belakang kita siapa. Ya, lepas dari segala keturunan-keturunan yang memang ada di dalam hidup kita masing-masing. Ya, mari saya hanya ingin mengajak kita semua, ya, manusia yang lagi hidup, yang sementara hidup di dunia ini, dengan segala macam hal yang diizinkan Tuhan, ya, kita akan melihat apa sebenarnya tujuan support system dalam hidup kita. Apa maksud Tuhan di balik semua itu? Nah, makanya ini perlu clear, ini perlu jelas, ini perlu dipahami dengan baik supaya kita tidak keliru menjadi manusia yang diizinkan Tuhan untuk hidup dan masih hidup di dunia ini. Ya, Bapak Ibu, Jemaat Divine of Holy Spirit Church, tentu sebagai orang percaya, ya, sekali lagi saya mau tegaskan, sebagai orang percaya yang mengkategorikan diri kita orang yang dibenarkan di mata Allah, supaya ketika kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita mengerti, kita paham apa yang menjadi tanggung jawab dalam hidup kita, dan apa juga yang nantinya kita akan dipercayakan oleh Tuhan yang empunya dunia ini, yang memiliki segala hal yang ada dalam dunia ini, ya, baik itu habitatnya, ekosistemnya, peradabannya, resourcesnya, dan semua hal yang ada di dunia ini, baik yang ada di angkasa raya, ya, maupun yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan yang ada dalam perut bumi sekalipun. Itu kita harus pastikan Tuhan Allah yang adalah Elohim dalam ketrinitasannya. Dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang terintegral di dalam pribadi Yesus Kristus yang kita imani. Dia yang empunya semuanya, termasuk nafas kehidupan kita ini. Nah, untuk itu kita harus pahami ini dengan baik. Kita harus betul-betul, ya, untuk akui ini, ya, bahwa memang hidup kita karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Nah, Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church, ketika kita dibawa Tuhan untuk tetap ada di dunia ini, dan kita diberi kesempatan di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya, untuk percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, agar hidup kita diperlengkapi dengan support system, di mana kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dan percayakan kepada setiap orang yang beriman di dalam anugerah, di dalam kasih karunia-Nya, karena dipilih oleh Allah Bapa kita, supaya kita hidup di dalam iman itu, agar ada support system dalam hidup kita. Kita menjadi divine receiver, orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, supaya kita punya kuasa yang namanya the power for performing miracles, di mana kita memiliki dunamis itu, kuasa, satu kesanggupan, satu kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita alami, dan kita bisa melakukan
mujizat-mujizat yang Tuhan percayakan. Nah, ini penting. Bapak Ibu sekalian, dengan gambaran yang jelas ini, dengan kategori hidup kita sebagai orang percaya, dengan kualifikasi yang seperti ini, nah, Tuhan membawa kita untuk mengaktualisasinya di dalam hidup yang ada di dunia ini. Nah, saya akan bacakan firman Allah. Ya, firman Allah ini mungkin sepintas tidak ada hubungan, tapi nanti sebentar, ketika kita lebih dalam lagi mengerti firman, kita lebih dalam lagi memahami, maka kita akan tahu, oh ternyata, kenapa kita harus punya support system, supaya kita tidak terjebak dan terperangkap dengan hal-hal yang bisa membinasakan kita. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, Injil Matius di pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 bagian B, ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24 bagian B dikatakan begini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Ada terjemahan lain, ya, AVB, terjemahan Alkitab itu dikatakan, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa lantas hubungannya, ya, dengan support system dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan, ya, di mana sepanjang hidup kita, selama hidup kita, kita ada di dunia ini, ya, Tuhan memberi jaminan kepada kita yang dikategorikan dengan apa yang dikatakan dalam firman Allah, ya, di mana kita dijamin untuk hidup, ya, sebagai orang-orang yang alami kehidupan ini, ya, dengan begitu luar biasa. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang ZAL, ya, to enjoy real life and to be fresh, strong, and efficient. Bagaimana kita bisa menikmati hidup yang nyata ini selama kita hidup di dunia ini dengan segala sesuatu yang membuat kita begitu luar biasa. Ya, kita menjadi orang-orang yang mengalami semangat-semangat yang baru, semangat-semangat yang menyegarkan hidup kita, dan kita kuat. Ya, kita mampu untuk hadapi apapun yang menjadi tantangan dalam hidup ini. Bahkan kita diberi kesempatan untuk hidup dengan efisien. Kita tahu kebutuhan kita seperti apa, kemampuan kita bagaimana, dan kita bisa, ya, untuk hidup efisien sebagaimana berkat yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Kita tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu dalam hidup ini. Yang hanya sebatas kamuflase, yang hanya sebatas ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris yang memang menjadi propaganda dan intervensi dan provokasi dunia ini supaya kita terjebak di dalamnya dan kita berujung kepada kebinasaan. Padahal Alkitab sudah memberi kita jaminan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang ambil bagian di dalam anugerah dan kasih karunia yang memang dipilih oleh Allah sendiri supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita jangan sampai terjebak. Jangan sampai apalagi tenggelam dan nantinya binasa. Karena Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa dia atau si jahat itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan buat kita seakan-akan begitu luar biasa di dunia ini, tapi jebakan-jebakannya akan menenggelamkan kita ke dalam satu kehidupan yang benar-benar membuat kita akhirnya binasa, menderita, dan itu ada dalam kekekalan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang luar biasa, yang hari ini Tuhan bisa izinkan kita untuk beribadah. Saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita hidup, ya, di dalam dunia yang memang serba begitu banyak tantangan, godaan, jebakan, ya, provokasi, intervensi, bahkan banyak hal
yang membuat kita harus mengikuti selera-selera yang ada di dunia ini. Kalau tidak, kita menjadi orang asing seakan-akan. Kalau tidak, kita menjadi orang yang tidak menikmati hidup ini dengan baik. Nah, saya mau katakan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa sebenarnya tujuannya? Alkitab sudah katakan bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan kita tidak bisa bekerja kepada Allah dan juga untuk kepada harta benda yang ada di dunia ini. Bahkan terjemahan yang lain, AVB katakan bahwa kita tidak bisa menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Apa tujuannya? Nah, ini penting. Karena ada kalanya memang kita menjadi orang yang dilema memposisikan diri di dunia ini. Ya. Ketika kita ada di dunia ini, kita tidak tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita putuskan, dan apa yang nantinya harus menjadi pengalaman dalam hidup kita. Tapi mari saya ingin kita belajar dari firman Allah. Firman Allah memberi kita sesuatu yang konkret. Firman Allah memberi kita jaminan yang nyata. Bahwa Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan, ya, jangan kita mengabdi, jangan kita bekerja, jangan kita menjadi hamba, ya, kepada Mammon. Ya, kata Mammon ini menarik. Saya lihat dalam terjemahannya memakai kata Mammonas. Sebenarnya ini terjemahan bahasa Aram, ya, atau Aramik. Satu bahasa yang populer di zaman itu, yang juga menjadi bahasa dari ibu Yesus. Maria memakai bahasa Aramik ini. Bahasa Aramik ini berasal dari rumpun bahasa Afro-Asia, ya. Bahasa ini populer di zaman Yesus karena pemerintahan di waktu itu juga sebagian memakai bahasa ini, karena bahasa ini merupakan bahasa yang populer di daerah Timur Tengah, Asia Tengah, ya, Eropa, bahkan Amerika Utara, dan banyak orang yang memakai bahasa Aramik ini. Di Israel, di Turki, di Armenia, di Rusia, ya, banyak orang memakai bahasa Aramik ini. Jadi bahasa ini cukup populer di zaman itu, ya, bahkan sampai ke Timur Tengah dan tentunya ke Israel. Bahkan ini bahasa yang menjadi bahasa hari-hari di rumah Yesus. Karena ibu Yesus Maria, ya, katanya memakai bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, jadi bahasa Aram ini atau Aramik ini memang satu rumpun bahasa yang Semitik, ya, yang memang menjadi populer di zaman itu. Oke, kita tidak perlu berpanjang lebar dengan latar belakang bahasa Aram, tapi inilah yang dipakai Yesus, ya. Bahasa yang dipakai Yesus dan pemahaman yang dipakai Yesus. Apa yang dimaksud dengan Mammonas, ya, atau Mammon, ya, yang diterjemahkan kita. Ini memang sesuatu yang memiliki makna pemahamannya, apakah itu uang, apakah itu harta, apakah itu kekayaan yang memang didapati secara dunia dan tujuannya ada di dunia dan maksudnya hanya untuk kebutuhan dunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan Mammonas, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan uang, ya, dengan juga yang berhubungan dengan harta, ya, yang menjadi kekayaan kita selama kita ada di dunia ini, yang tujuannya memang, ya, yang memang hanya bisa didapati selama kita ada di dunia ini dan dibutuhkan sepanjang hidup kita yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan Mammonas. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pemahaman ini bagi Yesus sendiri, artinya ini sesuatu yang netral sebenarnya. Sesuatu yang memang itu terjadi dan bisa dimiliki, bisa dicari, dan nantinya manusia bisa menikmati untuk itu. Tapi yang menjadi persoalan, sebentar kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Yesus. Kenapa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga tidak mengabdi kepada Mammon? Ya, artinya kedua hal ini tidak bisa diparalelkan dengan sejajar, setingkat, selevel dan seimbang.
Sekali lagi, ya. Kenapa di dalam Matius 6 ayat 24 bagian B, Yesus sendiri bicara dan berkata dengan bahasa yang dimengerti di waktu itu bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ini disampaikan Yesus secara jelas kepada murid-muridnya, dan ini bahasa yang dimengerti oleh mereka semua karena bahasa yang populer di zaman itu bahasa Arab. Ya, sehingga mereka paham apa maksud Yesus. Karena bagi Yesus sebenarnya, ya, jangan sampai kita memposisikan bagaimana kita mengabdi kepada Allah, kita melayani Allah, kita betul-betul menjadi hamba Allah, lantas itu bisa disejajarkan, ya, bisa dibuat seimbang, setingkat, selevel dengan tujuan kita di dunia ini hanya sekedar mencari kekayaan. Ya. Jadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri ingin posisikan bahwa kalaupun kita hidup di dunia ini, kalaupun kita ada di dunia ini, Dia tidak melarang, Tuhan tidak melarang untuk kita menikmati hidup ini. Kita punya uang, kita punya harta, kita punya kekayaan. Tapi jangan itu menjadi selevel dengan posisi iman kita, dengan tingkat apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Ya, karena ada orang yang punya kecenderungan itu, di mana harta kekayaannya dan kenikmatan hidupnya menjadi sesuatu yang lebih diutamakan. Ya, itulah yang lebih dominan dalam hidupnya. Nah, ini Yesus tentunya perlu untuk nyatakan ini kepada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita semua yang punya kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini memang harus menjadi hal yang serius? Karena ini akan berhubungan dengan support system dalam hidup kita. Support system yang ada dalam hidup kita ini, yang sudah kita sama-sama pelajari dan renungkan dari seri 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, bahwa bagaimana support system ini akan nantinya memberi jaminan, memberi dukungan supaya kita bisa hidup dan eksis ada di dunia ini, dan kita bertahan dengan segala hal yang diizinkan, dan kita tahu tujuannya apa. Sehingga sangat punya satu kepentingan yang nantinya bisa salah paham kalau support system ini tujuannya beda. Ya, kalau support system ini nanti yang menjadi reason and interest-nya, yang menjadi alasan dan kepentingannya berbeda dengan apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena banyak orang akan memposisikan nanti, ya, apa yang mendominasi hidupnya, apa yang paling utama dalam hidupnya, dan untuk itu dia akan nikmati. Nah, Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church, saya mau tegaskan kembali bahwa Yesus sendiri memberi pemahaman kepada kita supaya mari selama kita hidup di dunia ini, sepanjang yang Tuhan izinkan, dan apalagi kita yang sudah beriman, kita yang memiliki kategori orang-orang benar, yang hidup dan memang dijamin oleh imannya dia hidup di dunia ini, kita harus punya pemahaman jelas. Kita harus punya skala prioritas yang tepat. Ya, apa yang kita utamakan di dunia ini? Ya, harta, uang, kekayaan, pangkat, jabatan yang menjadi kehormatan, kebanggaan, dan kepuasan dalam hidup kita, itu sesuatu yang tidak disalahkan. Ya, itu netral. Yang menjadi salah kalau kita lebih punya skala prioritas yang berbeda. Kalau kita melihat dan kita sadar memikirkan, melakukan bahwa itu yang lebih utama dari Tuhan yang kita imani. Padahal Tuhan yang empunya semua itu. Tuhan yang memiliki segala-galanya itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus pahami, kita harus mengerti ini. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan berbagai macam hal yang nantinya bisa memprovokasi kita,
bisa mengintervensi kita, bisa menggoda kita, bisa memberi kita harapan-harapan palsu, dan itu akan membuat kita nantinya berakhir dalam kebinasaan. Padahal tujuan kasih karunia yang ada dalam hidup kita, di mana kita dibenarkan di dalam iman, supaya kita hidup dalam kemenangan selama di dunia ini, dan kita juga hidup di dalam keselamatan yang nanti Tuhan siapkan dalam kekekalan. Nah, semua ini sudah Tuhan siapkan dan jamin dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kita perlu belajar. Ya, mari kita belajar dari firman Allah Matius 6 ayat 24 ini, Bapak Ibu sekalian. Sekilas saya sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan mamon ini. Ada hal yang lebih penting yang memang inilah yang perlu kita sadari, dan inilah yang menjadi substansi dan esensi dari ayat ini. Ya, di mana dikatakan dalam Matius 6 ayat 24 khususnya bagian B, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apa yang dimaksud kata mengabdi? Ya, kata mengabdi memakai kata douleo, Bapak Ibu sekalian, ya. Douleo. Douleo ini akar katanya doulos, hamba. Ini bahasa Yunani, ya. Ini bahasa Yunani. Tapi kata douleo ini bukan hanya sekedar hamba, ya, douleo ini, tapi ini artinya menghambakan dirimu atau membiarkan dirimu diperbudak. Bahkan engkau dengan sadar yakin bahwa itulah yang menjadi penolong. Saya ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan kata mengabdi di dalam Matius 6 ayat 24 bagian B? Terjemahan bahasa Yunani memakai kata doulo. Ya. Doulo ini akar katanya doulos yang artinya hamba. Ya. Tapi kata doulo ini punya pengertian bahwa di mana kita menghambakan diri, ya, kita membiarkan diri kita diperbudak, dan kita sadar bahwa itulah yang menolong. Nah, maksud Yesus, jangan kamu sampai mengabdi kepada Allah dan juga kamu mengabdi kepada mamon. Artinya jangan sampai kamu menghambakan diri, memperbudak dirimu, dan kamu sadar bahwa itu yang menolong, ya, kepada Allah dan kepada mamon. Seakan-akan selevel, seakan-akan setingkat, seakan-akan ini sama. Bahkan bisa waktu-waktu tertentu, situasi tertentu, ya, dengan alasan dan kepentingan tertentu, mamon bisa lebih tinggi dari Allah. Nah, ini yang diluruskan oleh Yesus Kristus. Bahwa kalau kita mau menghambakan diri, kita mau memperbudak diri kita, dan kita sadar bahwa yang bisa menolong kita itu hanya Allah dengan skala prioritas. Sehingga kita harus hidup dengan takut Tuhan, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh memang memprioritaskan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kita dengan Roh Kudus-Nya supaya kita benar-benar memiliki skala prioritas. Kita mengabdi, mendaulokan diri kita, ya, di mana kita tahu, kita yakin, kita mau, ya, untuk menghambakan diri kita, memperbudak diri kita, dan dengan sadar kita katakan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bukan mamon, ya, bukan harta, kekayaan, dan semua hal yang ada di dunia ini yang bisa membuat kita binasa. Nah, ini tujuannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini punya hubungan dengan support system? Kenapa ini punya hubungan dengan support system? Karena semua hal yang terinvestasi dalam hidup kita, dan itu membuat kita memiliki support system. Dan ini akan memberi jaminan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau kita memperjelas tujuan hidup kita di dunia ini sepanjang yang Tuhan izinkan, ya, dengan umur yang Tuhan kehendaki,
dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan kita yakin di situ adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa mengizinkan semua hal yang kita alami. Ya, kita harus yakin. Kita harus pahami dengan baik bahwa ada rencana Allah, ada apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua hal yang diizinkan Tuhan. Sehingga itu akan menunjukkan support sistem kita berfungsi dan bekerja di dalam hidup kita. Dan kita harus ingat bahwa support system kita yang utama itu Tuhan. Ya, kita harus ingat support system yang utama itu adalah Tuhan Allah kita. Support system yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, yang kita sadar bahwa itulah cara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memperlengkapi kita, ya. Kita divine receiver, kita punya kuasa yang namanya dunamis, the power for performing miracles, ya. Dan kita akan diberi kesempatan untuk mengalami, bahkan melakukan mujizat yang Tuhan akan izinkan. Bahkan support system yang lain adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, seperti contoh Abraham, dia punya Sarah sebagai support system. Yang tentunya dengan level iman yang sama, dengan pengharapan yang sama, dengan semua hal yang mereka dua-dua bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Sehingga bisa melahirkan satu mujizat yang walaupun secara logika dan kalkulasi tidak mungkin terjadi. Tapi support system yang bisa bekerja, yang bisa bersinergi dengan tingkatan iman yang sama, dengan pengharapan yang sama, maka itu akan menghasilkan mujizat. Kita butuh orang-orang di sekitar kita, tapi kita perlu tahu bagaimana orang-orang di sekitar kita mensupport kita dengan iman, dengan kebenaran, dengan keyakinan yang betul-betul bersinergi dengan apa yang kita miliki, atau orang-orang di sekitar kita hanya ingin melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak bisa menjadi support system. Ada kemunafikan di situ, ya. Ada begitu banyak hal yang bisa membunuh, ya, support system yang ada. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita harus paham ini dengan baik. Ya, kita kembali kepada apa maksudnya. Tuhan bilang, Yesus sendiri bicara, bahkan dengan bahasa Aram yang dimengerti di zaman itu, ya, supaya mereka betul-betul jangan sampai mengabdi kepada Mamon. Jangan mereka posisikan Mamon itu lebih dominan, lebih menguasai, levelnya lebih tinggi, tingkatnya lebih tinggi, kelasnya lebih tinggi, dan tujuannya lebih utama daripada pengabdian mereka kepada Allah, ya, kepada Tuhan yang empunya hidup ini, bahkan yang memberi jaminan keselamatan dalam hidup mereka. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Sepanjang Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, kita akan dibawa Tuhan untuk memahami segala hal, segala situasi, segala keadaan yang ada di dunia ini. Ada paham yang berkembang pada abad 15 sampai 18, ya, Masehi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, kita sekarang di abad 20 masuk 21, ya. Kita punya pemahaman masa yang lain. Di abad 15 dan 18 ini dunia dalam posisi zaman keemasan. Di situ banyak hal-hal yang luar biasa secara seni, pengetahuan, kenyamanan hidup, ya. Orang mulai memperlengkapi hidup mereka, pribadi mereka dengan hal-hal yang mewah. Karena banyak faktor yang menjadi revolusi-revolusi, perkembangan-perkembangan di zaman itu. Ya. Sehingga ada paham yang berkembang antara abad 15 sampai 18 Masehi, di mana dikatakan bahwa manusia yang bijaksana adalah manusia yang bisa mencari kenikmatan yang sepuas-puasnya di dunia ini. Dan manusia harus rela dan harus mau untuk melepaskan semua norma susilanya, perilakunya yang beretika, bahkan iman dan agamanya. Jadi di zaman itu, ya, di abad 15 dan 18, di mana ada satu paham yang berkembang karena manusia mulai merasa hebat, ya, dia mulai merasa memiliki kemampuan untuk hidup bermewah-mewah,
untuk hidup dalam keadaan yang nikmat, yang dia anggap standarnya memang harus dipenuhi, ya. Sehingga timbullah satu pemahaman di zaman itu, di mana manusia dikategorikan bijaksana, ini dalam tanda petik, adalah manusia yang bisa mencari kenikmatan yang sepuas-puasnya di dunia ini, dan manusia harus rela dan harus mau memang untuk melepaskan semua hal yang berhubungan dengan norma susila, perilaku etikanya, dan bahkan iman dan agamanya. Jadi manusia betul-betul untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, walaupun harus mempermalukan dirinya dengan tidak lagi menjaga kesusilaannya. Ya, artinya dia bisa lakukan hal-hal yang bebas secara free sex, ya, secara berganti-ganti pasangan. Dia tidak perlu jamin statusnya sebagai istri, harus setia kepada suami sebagai suami, harus hormati istrinya, ya. Dia merasa bahwa dia bebas untuk lakukan hal-hal yang asusila, ya. Bahkan perilaku yang beretika, dia tidak butuh hal-hal yang jujur, ya, hal-hal yang membuat dia benar-benar hidup di dalam keikhlasan, ketulusan. Tidak perlu, ya, lakukan saja, permisif, segala macam cara dihalalkan. Yang penting dia bisa mendapatkan kebahagiaan, dia bisa mendapatkan kepuasan, ya, sebagai satu kenikmatan di dunia ini. Bahkan imannya, agamanya itu tidak penting. Nah, ini seperti yang Yesus sudah katakan sebenarnya, ya. Ya, Yesus sudah sampaikan di awal abad-abad permulaan ya Masehi, ya, belum satu abad, belum abad pertama. Jadi kurang lebih ya ada 1.500 tahun sebelumnya, ya, atau 1.800 tahun sebelumnya, Yesus sudah bicara bahwa hati-hati, manusia akan mengabdi kepada Mamon, bukan kepada Allah. Mereka akan lebih mengejar harta, kekayaan, dan kepuasan duniawi, bukan mencari Allah, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah. Karena mereka berpikir yang bisa menolong itu apa yang ada di dunia ini, bukan Allah yang empunya dunia ini. Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan pada abad 17 dan 18 Masehi, di Eropa muncul satu perilaku hedonisme. Ya. Satu perilaku hedonisme ini bahkan menjadi paham yang namanya materialisme mekanistik di Eropa. Ya. Di mana manusia menganggap kenikmatan yang egoistik itu sebagai tujuan akhir dalam hidup manusia. Nah, ini menjadi semacam satu pemahaman dan jadi gaya hidup, jadi satu bagian dari peradaban di zaman itu, bahwa di Eropa lahir namanya perilaku hedonis, ya, hedonisme namanya, di mana ada pemahaman bahwa materialisme mekanistik itu dianggap sebagai satu kenikmatan egoistik yang menjadi tujuan akhir hidup manusia. Ya, sudah lebih detail, sudah lebih dipelajari. Bahkan mereka sudah jadikan sebagai satu paham ini. Bahkan dalam buku klasik The Fable of the Beast dari Bernard de Mendeleev mengatakan sifat rakus manusia dan egoismenya akan memberi dampak sosial di dalam masyarakat. Sudah dijadikan riset, jadikan penelitian, dan sudah diakui bahwa hidup rakus manusia ini dalam buku dari Bernard de Mendeleev itu The Fable of the Beast, ya, ini buku klasik, ya, tapi ini juga acuan, ini juga buku literatur, ini juga referensi, ya, secara ilmuwan, bahwa status dan sifat rakus manusia itu dan egoismenya akan memberi dampak sosial dalam masyarakat. Dan kita lihat memang sekarang, ya, dunia sementara diwarnai dengan hal-hal seperti itu. Orang rakus, orang egois, bahkan itu yang lebih mendapat tempat di tengah masyarakat. Orang yang lebih mengeksplor kemewahan, ya, hal-hal yang materialistik, ya, hal-hal yang sifatnya menunjukkan bagaimana dia kaya raya, bagaimana dia hebat dengan asetnya, ya, dia bangga dengan perilaku bebasnya. Orang
merasa bangga dengan hal-hal asusila, orang merasa bangga dengan hal-hal yang melanggar etika, orang merasa bangga dengan ketika dia tidak percaya Tuhan, dia tidak perlu beriman, atau bahkan kalau beriman hanya formalitas, kalau percaya ya agama hanya sekedar untuk memberi dia status yang parsial. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian, lagi membawa kita kepada situasi ini. Yang Yesus takutkan, yang Yesus peringatkan bahwa jangan sampai kita mengabdikan diri kita kepada Mammon. Itu sudah ada. Itu sudah terjadi. Ya. Di tengah masyarakat itu jelas. Bahkan dalam deklarasi Amerika Serikat tahun 1776, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa dalam deklarasi ya di Amerika ya ini satu deklarasi, berarti satu aturan, satu konstitusi ya. Di tahun 1776 dikatakan tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan adalah hak asasi manusia yang diberikan secara bebas dalam hidupnya. Bahkan di Amerika sudah dideklarasikan ya di tahun 1776 sebagai satu konstitusi di mana bagi masyarakat, bagi warga negara Amerika, tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan adalah hak asasi manusia yang diberi kebebasan dalam hidup. Makanya kita tahu di sana ada paham liberal, ada ateis, ada komunis, ada kebebasan orang mau beragama atau tidak, mau percaya Tuhan, mau mengolok Tuhan atau tidak, mau melakukan hal-hal yang ya sifatnya bebas secara manusia dan dia anggap itu tidak ada urusan, karena di Amerika sendiri sudah dideklarasikan bahwa kehidupan yang bebas itu adalah prinsip hak asasi manusia. Dan kita lihat sekarang ya apa yang terjadi di sana. COVID-19, orang bilang dari Wuhan, dari China, tapi merajalela. 1/4 kasus dunia itu ada di Amerika. Bahkan 1/3 orang yang mati itu ada di Amerika. Jadi, apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa kita memang harus kembali kepada kebenaran. Ya. Karena ketika kita memposisikan pengabdian hidup kita kepada Mammon, kita lebih mempunyai skala prioritas kepada tujuan kita, di mana hidup ini harus tergantung kepada harta, kekayaan, dan kepuasan untuk menikmati selama kita hidup di dunia ini. Maka kita akan punya orientasi. Ya, kita akan memiliki satu gaya hidup, satu kehidupan yang benar-benar hanya diwarnai dengan harta benda, dengan uang, kekayaan-kekayaan duniawi, pangkat jabatan yang kita bisa raih secara ya permisif, ya, menghalalkan segala cara, dan ini menunjukkan bahwa kita sudah punya level yang berbeda untuk memposisikan Tuhan Allah kita di dalam iman kita pada Yesus Kristus. Kita sudah posisikan bahwa kita mengabdi memang kepada Mammon. Dan itu yang Tuhan sudah sampaikan. Yesus sudah sampaikan di zaman waktu dia bersama murid-muridnya. Bahkan dengan bahasa yang dipahami oleh mereka, bahasa Aram, bahwa jangan kita mengabdi kepada Mammonos. Jangan kita memperhambakan diri, memperbudak diri kita, dan dengan sadar kita katakan itulah yang menolong kita. Sehingga Tuhan kalah level, Tuhan kalah skala prioritas. Padahal di dalam hidup ini yang bekerja membuat kita punya support system adalah Tuhan yang paling utama. Karena dialah yang empunya ya segala hal yang ada di dunia ini. Bahkan semua yang bisa membuat harta, kekayaan, kenikmatan hidup dunia ini, sebenarnya kalau kita bawa itu ke dalam pemahaman di mana Tuhanlah sumber segala sesuatu, maka kita tahu pasti kita akan menikmati segala sesuatu dengan cara Tuhan, dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita sudah punya skala prioritas dengan mengabdi, menghambakan diri, ya, dengan kita sadar bahwa yang menolong kita adalah hal-hal yang sifatnya Mammon tadi, maka kita sudah menaruh kepercayaan, ya, kita sudah betul-betul memberi harapan
Bahkan kita bangga dengan mamon itu sendiri. Dengan hal-hal yang sifatnya materialistis, hedonis, yang kita anggap itulah kenikmatan dunia. Dan ketika kita sudah menganggap dengan serius, dengan sadar bahwa itu menjadi sumber jaminan, sumber kebahagiaan dalam hidup kita, makanya kita akan betul-betul menjadi orang yang berlawanan, menjadi musuh bagi rencana Allah, bagi support system yang ada dalam hidup kita sendiri. Karena dengan kita memposisikan mamon lebih utama ya dari iman yang kita miliki, maka kita sebenarnya sudah memperhitungkan bahwa jaminan masa depan kita ada di situ dan menggantikan kebenaran iman yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita harus pahami selama di dunia ini dengan iman yang kita miliki, dengan firman yang menuntun kita, dengan Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita punya support system, kita menjadi divine receiver, sehingga kita memiliki kuasa untuk melakukan dan mengalami mujizat. Itu semuanya akan dengan sendirinya lepas, ya. Karena hidup kita lebih terkonsentrasi, lebih berpusat, lebih memprioritaskan mamon dalam hidup ini. Nah, ini yang Tuhan Yesus ingin kita pahami dengan baik. Jangan kita terjebak. Jangan sampai kita menjadi budak, ya, bahkan kita sadar kalau mamon itulah yang menolong kita di dunia ini. Nah, ini hal yang ironis tentunya, ya, karena kita punya support system yang jelas. Tuhan yang utama, diri kita sebagai divine receiver yang terbaik, dan ada orang-orang yang mensupport kita dengan level iman, dengan keyakinan, dengan pengharapan yang sesuai dengan firman Allah, yang mereka saling bersinergi, saling berkolaborasi supaya akan melahirkan mujizat. Nah, itu penting. Karena Alkitab katakan, ya, bagaimanapun juga target dan kepuasan hidup di dunia ini bagi manusia bukan lagi menjadi tujuan imannya, ya. Tapi target dan kepuasan manusia di dunia ini, ya, sudah beralih dan memposisikan dengan mengabdinya dia kepada mamon, dengan sadar bahwa mamon yang bisa menolong, ya, itu betul-betul akan memposisikan dia menjadi orang-orang yang serakah. Orang serakah ini sama dengan orang yang menyembah berhala di mata Allah. Karena ketika dia mengalihkan perhatian dan mengalihkan fokusnya, konsentrasinya bukan kepada Allah tapi kepada mamon, membuat lahirlah hidupnya yang serakah. Dan itu sama dengan menyembah berhala. Makanya Alkitab katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 5, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kolose 3 ayat 5, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, sebab itu matikanlah keinginan dunia yang merongrong dirimu, seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan ini serupa dengan menyembah berhala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kolose 3 ayat 5, Paulus tegaskan bahwa di dunia ini nantinya, dan memang sudah terjadi, manusia ini selalu akan dibawa untuk punya pilihan. Dia akan mengabdi apakah kepada Allahnya di dalam iman yang sudah dibenarkan dia di hadapan Tuhan, sehingga dia punya kuasa dan kesempatan untuk mengalami dan melakukan mujizat, atau dia punya pilihan di luar itu. Dalam diri manusia ini ada keinginan-keinginan yang dirongrong, keinginan yang dihasut, keinginan-keinginan yang diprovokasi, keinginan yang membuat kita terjebak, sehingga kita nantinya dilema untuk memberi pilihan dan mengambil keputusan. Apakah kita hidup dengan mengabdi kepada Allah kita di dalam iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, atau kita mau hidup dengan merasa biasa dan bahkan memberi prioritas yang utama kepada mamon. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Makanya Kolose 3 ayat 5 jelas dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari.
bahwa jangan sampai hal-hal yang berhubungan dengan percabulan, ya, berzinahan, perselingkuhan, hal-hal yang berhubungan dengan mengkhianati pasangannya, ya, bahkan melecehkan dirinya dengan berbagai macam cara, berbagai macam hal, berbagai macam motif, ya, interestnya, ya, alasannya dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang tidak senonoh, ya, yang hanya dilampiaskan dengan hawa nafsu, keinginan yang jahat, hal-hal yang sifatnya hedonis, ya, tadi yang sudah dikatakan, yang sudah berkembang pada abad 17-18 sampai hari ini, yang namanya paham materialisme mekanistik, di mana orang merasa puas, merasa bahagia, merasa nikmat kalau dia bisa melakukan hal-hal yang dia anggap bagaimana mencapai kebahagiaan itu dengan kebebasan. Ya, mereka menjadi orang-orang yang permisif, ya, menjadi yang orang-orang yang merasa biasa dan merasa legal dan merasa nyaman dengan menghalalkan segala cara. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, untuk menjamin income, untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya membuat dia merasa, ya, terjamin secara pendapatan, karirnya, ya, dalam hal berpolitik, dalam hal-hal tugas dinas dan lain sebagainya, ya, bahkan dalam dunia ilmu, ya, pendidikan dan lain sebagainya, manusia menjadi murid-murid, guru dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari kasus baik kasus, melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kejahatan ada di situ, ya. Mereka melakukan hal-hal yang sudah di luar lagi kehendak Allah, dan mereka nyaman, mereka merasa itulah sesuatu yang, ya, lumrah, karena secara dunia itu yang diizinkan, itu diterima masyarakat karena bisa mempengaruhi sosial masyarakat yang ada, dan mereka bangga dengan itu. Bahkan keserakahan, ya, orang mencari kekayaan dengan cara korupsi, manipulasi, konspirasi jahat, ya, hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain, ya, itu bisa terjadi, dan dia bangga kalau dia kaya dengan itu, kalau dia bisa membeli properti dengan hasil itu, kalau dia bisa puas kemana-mana dengan cara itu, kalau dia bisa punya status sosial yang bisa terekspos keluar, orang bisa lihat di media sosial, orang bisa lihat dia dengan segala macam aksesoris yang dimiliki, orang bisa lihat dia ekspos kepunyaannya. Padahal itu atas hasil keserakahan, ya, sesuatu yang di luar kehendak Allah. Ya, bagi orang yang merasa biasa melakukan ini, Alkitab sudah memberi satu perhatian khusus, bahkan warning, bahkan sesuatu alasan untuk dilarang. Mulai dari zaman Yesus sampai zaman Rasul Paulus, ya, kita sudah lihat ini. Makanya ini penting, Bapak Ibu, ya, untuk kita renungkan. Dan bagi kita semua jemaat Divine of Holy Spirit Church, support system yang akan bekerja dalam hidup kita kalau kita lebih memprioritaskan Tuhan Allah yang empunya dunia ini daripada mamon yang hanya ada di dunia ini. Sekali lagi, ya, kalau kita mau bersungguh-sungguh, serius untuk memfungsikan support system yang bergerak dalam hidup kita, kita harus punya skala prioritas yang utama. Kita harus bisa mengabdi, menghambakan diri, ya. Kita harus memperbudak diri kita dalam tanda petik. Bahkan kita harus sadar bahwa yang menolong kita adalah Tuhan Allah yang empunya dunia ini. Tuhan Allah yang empunya dunia ini. Bukan kepada mamon yang hanya ada di dunia ini. Beda. Yang empunya dunia atau yang hanya ada di dunia. Kita mau pilih mana? Saya akan pilih yang empunya dunia. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, dialah Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita di dalam iman kepadanya, supaya kita diberi kuasa untuk bisa hidup di dunia ini sepanjang kita ada di dunia ini dengan dunamis, di mana kita diberi kuasa dan kesempatan untuk mengalami dan melakukan mujizat yang Tuhan percayakan. Itu paling penting, ya. Jangan terjebak, jangan latah
ikut-ikutan. Makanya saya mau sampaikan kepada kita semua, Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun berada, mari, support system akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau skala prioritas, di mana kita masih hidup di dunia ini, sepanjang umur kita, Tuhan izinkan, kita harus sadar, kita harus betul-betul yakin, bahwa dialah Allah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, bukan mamon yang hanya ada di dunia ini. Kita harus percaya kepada Dia yang empunya dunia ini. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak contoh ketika dalam hidup ini ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk memposisikan bagaimana mereka memahami dan menempatkan support system dalam hidup mereka tepat dan benar. Kita perlu untuk memahami dan betul-betul menempatkan support system ini secara tepat dan benar. Itu penting, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak keliru dan kita tidak salah memfungsikan support system kita, supaya kita bisa bersinergi dengan Tuhan yang empunya segala-galanya yang kita perlukan dan butuhkan selama kita di dunia ini. Yang paling penting yang perlu saya sampaikan, support system ini akan bekerja karena Tuhan adalah support system utama kita. Dia yang empunya segala-galanya yang ada di dunia ini. Kita support system yang terbaik. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam kesempatan, dan Tuhan bekali kita, Tuhan backup kita, mensupport kita dengan namanya divine receiver, penerima kuasa Allah, di mana akan bekerja dalam hidup kita, dan itu akan melahirkan mujizat yang akan kita alami. Tuhan dan kita. Yang kedua dan yang ketiga adalah orang lain di sekitar kita. Tentunya orang lain di sekitar kita harus memiliki status yang jelas, harus memiliki posisi yang jelas, Apakah istri, suami, orang tua, anak. Kalau mungkin kita masih belum berkeluarga, kita masih jomblo, kita masih sendiri, antara diri kita ada orang tua, ada saudara-saudara kita. Tapi bagi kita yang sudah berkeluarga, apalagi kita yang diberkati secara iman Kristen, kita tahu bahwa ada keluarga inti, ada keluarga besar. Keluarga inti itu suami, istri, dan anak-anak. Keluarga besar itu ada keluarga dari orang tua sebelah istri, orang tua sebelah kita, ada artinya orang tua kandung, ada orang tua menantu, dan keluarga yang ada di sekitar. Skala prioritas untuk memposisikan kita sebagai penerima support system, kita harus jelas, Abraham memposisikan Sarah sebagai support system karena itu istrinya. Makanya lahirlah Ishak. Nah, istri harus menjadi support system bagi Abraham sebagai suaminya dengan tingkatan iman dan pengharapan yang sama. Begitu sebaliknya. Suami harus menjadi support system bagi istri dengan pemahaman iman dan tingkatan pengharapan yang sama supaya bisa bersinergi, bisa betul-betul berkolaborasi menghasilkan mujizat. Nah, itu penting, Kita harus punya hierarki ini, antara Tuhan, diri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ada keluarga inti, kemudian ada keluarga besar, supaya kita bisa memahami. Kemudian ada orang-orang yang terkait dengan bisnis, dengan usaha kita, ada partner, ada klien, ada karyawan, ada juga orang-orang yang menjadi atasan kita, bawahan kita, semua yang berhubungan dengan apa yang dipercayakan Tuhan lewat karir kita, lewat profesi kita, lewat bisnis kita, dan lain sebagainya. Itu juga jadi support system. Tapi support system yang halus selevel imannya, dan juga punya pengharapan yang sama supaya bisa bersinergi. Di luar itu tidak akan ada apa-apa, karena tidak akan pernah ada mujizat. Bahkan bisa berpeluang dan berpotensi menjadi lebih buruk dari sebelumnya, bukan lebih baik dari sebelumnya. Makanya ini penting,
Ada contoh-contoh di Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana support system ini bekerja dengan baik. Ketika Ayub memposisikan dirinya, pribadinya sebagai support system, dan dia bawa Tuhan sebagai support system utama, semua bisa terjadi. Orang-orang bisa meninggalkan dia. Istrinya, anak-anaknya bisa mati, teman-temannya bisa menjauh, harta kekayaannya bisa habis, bahkan dirinya bisa sakit dan menjijikkan, sehingga dia bisa sebatang kara saja. Tapi dengan support system yang jelas, karena dia tahu yang utama adalah Tuhan dalam hidupnya, maka semuanya di recovery, semuanya dipulihkan, sehingga Ayub menjadi orang yang bisa lebih baik dari sebelumnya. Bahkan dia 2 kali lebih kaya dari sebelumnya. Lebih hebat dari sebelumnya. Ada Abraham dan Sarah. Ketika Abraham merindukan Ishak, Abraham juga harus punya support system yang mendukung dia. Dan Sarah istrinya menjadi support system yang tepat dan benar. Iman mereka sama levelnya, pengharapan mereka sama standarnya, dan semua ditunjukkan supaya mujizat Tuhan terjadi. Dan Ishak bisa lahir. Kenapa? Karena ada support system antara pribadinya Abraham dan istrinya Sarah yang bersinergi, berkolaborasi, dan itu dilihat Tuhan melahirkan mujizat. Ada juga Sadra, Mesak, dan Abednego. Mereka saling mendukung ketiga orang ini dengan support system yang jelas. Walaupun ada ancaman hukuman mati, ada perapian yang menyala-nyala, semua bisa hilang. Jabatan mereka bisa hilang, akses mereka dengan raja bisa hilang, semua potensi yang di dunia ini bisa hilang yang mereka miliki di zaman itu. Tapi dengan support system yang jelas, diizinkan Tuhan mereka hadapi ancaman mati sekalipun. Mereka pahami itu. Kalau mereka bertiga saling mendukung sebagai support system, dan Tuhan ada di dalam skala prioritas mereka, maka itu akan melahirkan mujizat. Dan Alkitab katakan, mujizat itu terjadi. Di perapian yang mereka masuk, harusnya hangus karena sudah membakar pengawal yang membawa mereka. Tapi justru mereka tidak ada satupun yang hangus. Baju, rambut, semua yang ada dalam hidup mereka tidak hangus. Dan itu melahirkan mujizat. Mereka punya jabatan lebih tinggi, dan apa yang mereka imani itu di backup untuk diimani oleh semua orang yang ada di wilayah Babel sesuai perintah Nebukadnezar. Kalau support system kita bekerja, sinergitas itu akan melahirkan mujizat. Yang penting orang-orang di sekitar kita, mereka juga bisa jadi support system yang tepat dan benar. Ada Daud, ada Paulus, ada orang-orang yang hidupnya penuh tantangan dan banyak faktor yang mereka hadapi, tapi mereka punya support system yang jelas. Kenapa? Karena Tuhan bersinergi dengan mereka. Kenapa? Karena skala prioritas mereka bukan apa yang ada di dunia ini. Ya, Paulus katakan, aku pernah rasakan apa yang namanya kekayaan, apa yang namanya kenikmatan, apa yang namanya pangkat, jabatan, apa yang namanya kepintaran. Semua Paulus bilang, aku sudah rasakan itu, tapi itu sampah bagiku dan sudah di belakang. Ya, aku berjalan ke depan karena aku punya support system yang jelas. Tuhan bekerja bersamaku sehingga aku akan hidup dengan segala hal yang Tuhan sudah persiapkan. Ini penting. Daud mengalami banyak hal, ya, tapi dia yakin hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah harapanku. Bukan kepada tombakku, pedangku, kudaku, keretaku, dan pasukanku, tapi kepada Allahku yang selalu aku andalkan. Kita harus punya skala prioritas yang benar dan tepat supaya support system kita bekerja dengan baik. Ya, dunia ini akan menawarkan banyak hal. Kesempatan kita di dunia ini juga ada banyak faktor yang membuat kita bisa terjebak, tergoda, terprovokasi, kita diintervensi, kita bahkan bisa masuk ke dalam ranah-ranah yang membuat kita menjadi orang-orang yang melupakan skala prioritas, ya, kepada siapa kita mengabdi. Karena ada banyak faktor yang bisa menjebak
dan menjerumuskan kita, menenggelamkan kita, dan berakhir dengan kebinasaan kita juga. Makanya kita perlu yakin bahwa ketika Yesus berkata, jangan kita mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon, karena Yesus sudah tahu, ketika kita berubah skala prioritas, maka kita akan binasa. Makanya itu perlu disampaikan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, dengan situasi yang ada hari ini, dengan kondisi yang ada hari ini, dengan begitu banyak faktor yang diizinkan Tuhan, saya tidak perlu bahas COVID lagi, saya tidak perlu bahas segala hal yang menjadi tuntutan hidup, segala hal yang menjadi sesuatu yang bisa mengancam kita hari-hari ini. Sudahlah, ya. Saya hanya bikin kepada satu kesimpulan, bahwa hidup kita di dunia ini diperhadapkan dengan pilihan. Ya. Untuk beriman tidak ada dilema. Hanya ada satu hal, mutlak, tunduk, dan perlu keputusan. Hanya kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus yang memberi kita anugerah. Dialah support system utama kita. Dan kitalah support system yang terbaik. Dan orang-orang di sekitar kita akan membackup semuanya. Supaya sinergitas itu akan membawa dampak di mana mujizat Tuhan pasti terjadi, kita alami, bahkan kita bisa melakukan untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan terjebak, jangan terhipnotis, jangan kita menjadi orang yang nantinya binasa karena kita salah mengambil keputusan dalam menciptakan skala prioritas. Ya, kita harus mampu untuk memiliki keputusan mutlak dengan alasan, dengan kepentingan dan tujuan yang kita sadari bahwa hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menolong kita, baik kita selama di dunia ini, bahkan sampai kita nanti ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa supaya kebenaran firman Allah ini akan benar-benar boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kita berdoa, ya, puji Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Tuhan yang baik. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan namamu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Inilah yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan, isi hatimu sendiri. Kami ada di seri yang ke-6, seri yang terakhir dari support system ini. Mari Tuhan Engkau tolong. Biarlah rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami hanya hidup oleh karena kami mengabdi kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus yang empunya dunia ini. Bukan kepada Mamon yang hanya ada di dunia ini. Untuk itu kami sadar dan kami tahu bahwa Engkaulah yang terbaik, yang terutama. Dan kami mutlak hanya bisa taat dan tunduk, hanya bisa beriman dan percaya kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami, dan hanya Engkau yang pasti menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church, yang sudah beribadah di hari Minggu ini. Bahkan yang sudah menerima firman-Mu, diberkatilah Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Diberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, sukacita yang datang dari Allah akan menguasai kehidupan setiap pribadi jemaat-Mu. Mereka ditolong Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dinas mereka, tugas mereka, profesi mereka, karir, sekolah, kuliah, semua Tuhan. Bahkan apa yang dicita-citakan di hadapan-Mu, Tuhan tolong semuanya. Buat sukses, berhasil, dan biarlah dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan berkati setiap keluarga rumah tangga, suami istri, jemaat-Mu. Diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, diberkati dengan keharmonisan, dan semua hal yang direncanakan Tuhan yang terbaik, biarlah dialami dan terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga daripada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Engkau tolong dengan rencananya akan kembali new normal untuk ibadah kami. Mari Tuhan Engkau tolong persiapkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan jemaat-Mu.
mereka yang disiapkan Tuhan, yang harus ada bersama-sama dengan kami, keluarga besar Jemaat Divine of Holy Spirit Church, biarlah mereka disiapkan dengan ketulusan, keikhlasan, tanggung jawab, dan kesungguhan mereka untuk hidup menyenangkan Tuhan, menjadi support system yang terbaik di dalam kami berjemaat, kami bergereja. Untuk itu Tuhan tolong semuanya, Engkau urapi, Engkau persiapan yang terbaik. Sekali lagi Amba bermohon, kami semua bermohon, Tuhan Engkau tolong pulihkan segala sesuatu yang Engkau bisa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena kami percaya rencana Tuhan pasti dan dahsyat dalam hidup kami. Semua hal yang direncanakan pemerintah kami, baik mulai dari tingkat pusat secara nasional, di tingkat provinsi Sulawesi Utara, bahkan secara khusus di Kota Bitung, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua bersumber dari hikmat Allah, sehingga segala aturan dan kebijakan yang diambil itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, Sulawesi Utara, dan Kota Bitung secara khusus. Tuhan tolong semua bisa aman, kondusif, bisa diberkati dengan kesejahteraan, diberkati dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih dari semua itu, biarlah semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu dapat menyuarakan yang terbaik, dapat memberi kesaksian, dapat memberi sesuatu yang berdampak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Kami bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah hari Minggu ini semua jemaat-Mu mengalami yang terbaik. Sempurnakan pujian penyembahan kami semua yang sudah dinaikkan, baik di dalam keluarga masing-masing maupun juga pribadi lepas pribadi yang sudah menjadi mezbah mandiri kami. Biarlah itu semua disempurnakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan disempurnakanlah ibadah kami, firman Allah yang kami dengar dan kami terima hari ini, minggu ini Tuhan. Biar ini boleh memberi kekuatan bagi kami, boleh membawa hidup kami lebih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan support system dalam hidup kami akan bekerja maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki dan direncanakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu, sempurnakan semuanya. Dan inilah untuk hormat, kemuliaan, pengagungan bagi nama-Mu ya Tuhan Allah, sebagai kepala gereja dan gembala agung kami. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dan anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai hari ini, detik ini, minggu ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, menjadikan kita anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam support system yang benar, yang tepat, sesuai kehendaknya dan rencananya. Dan Tuhanlah yang akan menolong dan membela kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ibadah Sunday Service online kita sudah selesai. Dan saya bersyukur kalau kita bisa beribadah di hari Minggu 5 Juli 2020. Tentunya ini perlu untuk kita renungkan kembali, perlu untuk kita pahami kembali bahwa apa yang Tuhan bisa izinkan, apa yang Tuhan bisa rencanakan, itulah yang terbaik, ya. Itu yang penting, ya, yang pasti, yang akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di minggu ini kita tidak ada perjamuan kudus, karena perjamuan kudus kita dilangsungkan 7 minggu sekali, ya. Dan nanti kita akan perjamuan kudus 2 minggu yang akan datang, ya, di tanggal 19 Juli 2020, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kiranya ini juga bisa didukung di dalam doa, semua hal yang sekarang sementara disiapkan, ya, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ya, lewat peraturan gubernur, ya, sudah menyampaikan bagaimana juga kita akan diberi satu kesempatan untuk bisa beribadah, bahkan lewat surat edaran Wali Kota Bitung, ya, semua juga sudah disiapkan, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya gereja kita sedang mempersiapkan fasilitas, ya. Kita perlu hal-hal yang mendukung itu.
karena nanti akan ada rekomendasi dari petugas, dari tim yang dibentuk pemerintah, dan itu membuat kita bisa menjalankan ibadah kita walaupun dengan kondisi yang terbatas, kondisi yang harus memakai standar protokol COVID ya di dalam mencegahnya, supaya ini bisa berjalan sesuai apa yang menjadi ketentuan yang ada. Dan kami tentunya keluarga besar Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang di Kota Bitung ya sudah mempersiapkan ini ya. Makanya kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah mengambil formulir, mengisi verifikasi dan validasi, ya kitalah yang akan nantinya bertanggung jawab bersama-sama bagaimana beribadah nantinya ini sesuai dengan standar yang menjadi ketentuan pemerintah. Saya sebagai senior pastor, sebagai gembala, pemimpin jemaat ya, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, tentunya ya sangat berharap dan juga mendukung supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Dan doa saya, harapan saya, kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadilah support system yang tepat dan benar ya. Karena kita punya Tuhan, ada diri kita, ada keluarga kita, dan jemaat. Jemaat memerlukan support system yang tepat dan benar. Orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang bertanggung jawab, yang mengerti bahwa pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada tidak pernah kalah, sekali lagi, tidak pernah kalah dengan hal-hal materi. Ya, uangkah dan hal-hal yang apapun yang sifatnya itu materialistik ya, yang bisa membuat kita salah dan keliru ya untuk memberi pengabdian kita. Pengabdian kita hanya kepada Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan gembala agung kita yang empunya dunia ini, yang adalah support system utama kita. Makanya kita perlu ya untuk sama-sama ya satukan persepsi, satukan spirit, semangat, dan kita tahu apa yang terbaik untuk membuat segala sesuatu lebih luar biasa dari sebelumnya. Ya, saya percaya Tuhan akan menolong kita semua, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, dan siapapun kita, dimanapun kita berada. Ya, saya bersama Ibu Gembala, kami berdua selalu berdoa dan berharap, merindukan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu akan dinyatakan untuk kebaikan kita semua. Hiduplah dengan support system yang tepat dan benar, ya, supaya kita tahu apa yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita selama kita ada di dunia ini sebagai orang-orang yang benar-benar hidup karena iman kepada Allahnya, yang mengabdi kepada Allahnya yang empunya segala sesuatu yang kita miliki, yang kita butuhkan, yang kita memang perlu sepanjang kita ada di dunia ini. Tuhan pasti menyertai kita semua, Tuhan pasti menolong kita semua. Tetap kuat, semangat, bersukacita, berbahagia, jujur, penuh keikhlasan, penuh ketulusan, ya, dan jadi berkatlah untuk semua orang, terlebih untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, karena Tuhan pasti menolong kita. Support system yang tepat dan benar adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Happy Sunday, and God bless you all.